Turki, kau melaksanakan syariat ajaran Islam, jangan pakai kerudung, jangan pakai jilbab, karena jilbab adalah budaya Arab. Kita Turki lebih hebat daripada orang Arab. Ini orang macam begini kira-kira gila apa gila? Gila apa gila? Jadilah melayani anti Arab lain ayeuna tiba heula. Kira-kira jelas apa jelas? Maka kalau misalnya besok-besok muncul ada orang yang anti jilbab, terus lagi anti syariat, jangan kaget. Oh, ini anak buahnya siapa tadi itu? Anak buahnya tadi itu siapa? Anak buahnya siapa? Kemal bajingan apa bukan? Kemal musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap habisi antek-antek Kemal apa tuh? Yakin? Akhirnya saudara apa yang terjadi? Azan diganti pakai bahasa Turki, bacaan sholat diganti pakai bahasa Turki, semua pop, diskotik, tarik langgang dibuka, munkar, zulmat, mukhalafat, saudara. Dan akhirnya syariat Islam dilucuti dari tanah Turki, dan akhirnya kekhilafan Turki Utsmani runtuh resmi pada tahun 1924. 1924 itu resmi kekhilafan Turki Utsmani tumbang luluh lantah, saudara. Hati-hati orang Garut, itu Turki Utsmani yang begitu hebat bukan kalah karena diserang senjata. Turki Utsmani yang begitu hebat bukan kalah karena diserang pakai tank banyak, pasukan tempur, tidak, tapi karena disuntikan virus pemikiran yang disebut dengan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme oleh bajingan saudara yang disebut siapa tadi itu namanya? Siapa itu tadi namanya? Betul? Yakin? Kira-kira jelas apa jelas? Paham atau paham? Setelah 1924 yang dimasukkan ke Turki itu adalah Kemal Atatürk pada tahun 1800-an. Terus bebengok Yahudi, saudara, anjing-anjing, saudara, para perusak akidah dibentuk terus, dan akhirnya kalau ke Indonesia dimasukkan, saudara, siapa namanya? Yang bernama Snokhobranya. Siapa? Snok Christian Hobranya. Habis si panjang ting ronya Snok. Siapa? Nama panjangnya Snok Christian Hofbrand. Dia orang Belanda, betul? Dia orang mana? Dia disuruh belajar ilmu alat yang namanya Nahwu, Sorof, Balagoh, Ma'ani, ngelotok di dalam kepala, saudara. Quran hafal, ratusan bahkan ribuan hadis hafal. Diutus dulu ke Mekah, saudara, untuk mendapatkan legitimasi ulama, pura-pura disunat, pura-pura masuk Islam, dan ketika sudah mendapat pengakuan daripada ulama-ulama global, internasional, dan nasional serta lokal, baru dimasukkan, saudara, ke Indonesia. Dimasukkan kemana Indonesia? Islam di Mekah, yaitu ke Aceh. Kenapa ke Aceh? Karena orang Aceh nggak bisa ditundukkan pakai senjata, karena orang Aceh nggak bisa ditundukkan pakai tank banyak, karena orang Aceh tidak bisa dipukul mundur pakai pesawat tempur. Tapi saudara, orang Aceh bisa diajak duel perang, jangankan laki-lakinya, nenek-nenek, perempuan, mereka siap mati untuk bela agama, bangsa dan negara, saudara. Maka cara merontokkannya dimasukkan siapa tadi itu? Senok, lain Senok. Dimasukkan siapa tadi itu? Dimasukkan siapa tadi itu? Dimasukkan siapa? Senok. Jawab kompak. Dimasukkan siapa tadi itu? Nah, sebelum saya lanjutkan dongengnya, Senok ini Belanda apa bukan? Belanda itu musuh apa saudara? Saat itu Belanda itu penjajah apa bukan? Jawab yang kompak, serempak, kenceng nih ke Jakarta. Ya, Senok itu orang mana? Belanda itu penjajah apa bukan? Penjajah itu musuh apa saudara? Musuh apa saudara? Lawan apa lawan? Betul. Teori lawan pakai dipakai.
hukum penjajah dipakai. Sekarang kan aturan hukum Indonesia kebanyakan adopsi dari Belanda. Saya bertanya, Belanda ini penjajah apa bukan? Jika lu yakin aing penjajah apa bukan? Penjajah apa bukan? Kalau penjajah itu bajingan apa bukan? Bangsat apa bukan? Edan apa tidak? Sekarang malah dipuja-puja. Hukumnya dipakai lagi. Kira-kira sinting apa sinting? Pinter apa bodoh? Cerdas apa tolong? Jenius apa bahro? Kita akan sampaikan pada malam hari ini antek-antek penjajah, antek-antek asing, antek-antek asing. Kalian kenapa harus melihat teori politik, ekonomi, sosial, budaya ke dunia timur Persia dan antek-anteknya, ke dunia barat yang namanya Amerika Serikat, Eropa dan antek-anteknya? Harap kalian tahu bahwa sebetulnya Islam pernah menguasai dunia lebih dari 800 tahun lamanya. Kira-kira jelas apa jelas? Yang sudah jelas Islam bikin dunia makmur nggak mau ditegakkan. Hukum penjajah yang malah diperjuangkan. Bangsa. Kira-kira jelas apa jelas? Tak kira ngaji di Garut mah. Ngaji di Garut mah. Siga durukan. Di auran langsing. Tempat budak orang ini lagi tukang tinggal. Ini siapa? Masya Allah. Garut itu tanah mujahidin. Garut itu tanah pejuang. Garut itu tanah gerakan Islam Surabaya. Jangan coba-coba main-main sama orang Garut. Karena orang Garut siap mati untuk Allah. Siap tegakkan saya. Siap bela Nabi. Siap bela agama. Allahu Akbar. Temporo jalan mana? Do mana ya? Do mana? Aduh. Kalau mulai budak orang di Garut sih, mulai budak orang di Garut di hari pelebay, kau ini turun dan kepek kau ini sih. Kau ini di tukang. Kira-kira selama saya nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Ada Habib Basim tadi katakan ada Kiai Gondrong, ada buaya, ada profesor, oknum ulama terus menghina Nabi. Berarti si itu anak buahnya siapa tadi itu? Jadi yakin anak buahnya siapa? Senopon di Turki. Diurang anak buahnya siapa tadi itu? Lain kemah di Turki. Ada di Indonesia saat tadi itu? Siapa tadi itu? Anak buahnya orang Belanda siapa tadi itu? Cetakannya siapa? Cetakannya siapa? Senop, jauh gak jauh kompak berarti anak buah cetakan bimbingan didikan siapa? Didikan siapa? Senop itu Belanda apa bukan? Belanda itu penjajah apa bukan? Penjajah berarti jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Betul. Yakin. Kalau begitu biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Orang Garut siap lawan antek-antek kesisno. Siap apa tidak? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Itulah bahayanya kaum orientalism. Setuju? Saya ulangi lagi di awal. Kunaon dia teh? Dulu waktu aralin kerewo serege ngahina Nabi terus turun. Terakhir aja buaya. Karena itu gerakan lain gerakan dadakan, tapi tersistem terorganisir, betul? Kenapa tersistem terorganisir? Karena lahir dari dan tentang apa? Karena dua dunia timur Persia anu hari ini Soviet dan Cina
dunia barat anu baheulana anu Romawi anu anjeunna na Amerika Eropa jeung sekutu-sekutunya ditumbangkeun ku Islam, betul. Atas dunia sempat dikuasai oleh Islam selama berapa abad tadi itu? Selama berapa abad tadi itu? 8 abad lebih. Hari dunia dikuasai sama Islam 8 abad lebih. Itu masa yang sebentar apa panjang? Sebentar apa panjang? Sebentar apa panjang? Makalah mereka itu dendam, betul. Karena mereka tahu persis, karena mereka paham betul kalau umat Islam dilawan pakai senjata, saudara, umat Islam tidak pernah mundur dari medan mentempur, lari dari medan laga, betul. Walaupun pasukan umat Islam 1/10, 1/20, sejarah mencatat Islam selalu menang, betul. Makanya mereka coba dari mulai tahun 1800-an mereka berpikir licik, saudara, bagaimana cara merontokkan. Oh, berarti akidahnya mesti dirontokkan, saudara. Bagaimana cara merontokkannya? Maka harus disuntikan virus-virus, saudara, untuk melakukan umat Islam terhadap Qurannya, agar umat Islam ragu terhadap nabinya, agar umat Islam ragu terhadap syariatnya, agar umat Islam ragu tentang kekhilafahannya, agar umat Islam ragu akan sistem dari Al-Quran, sehingga lari-lari mereka berbondong-bondong menjauhi sistem yang datang dari Islam. Betul. Dibuatlah rencana dan makar tipu daya yang sangat-sangat jahat. Diluncurkan pertama sudah di Turki, tumbang Turi Gustami Usmani tahun berapa tadi itu? 1924. Siapa bajingan yang merusaknya? Siapa bajingan yang merusaknya? Siapa bajingan yang merusaknya? Oh, azan waktu itu pakai bahasa apa? Azan waktu itu pakai bahasa apa? Sholat waktu itu pakai bahasa apa? Di Indonesia pernah nggak ada orang yang ngomong bahwa ayo azan ganti pakai bahasa Indonesia? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada apa tidak? Ada pernah beberapa tahun ke belakang, saudara, disuruh azan ganti pakai bahasa Indonesia, disuruh bacaan sholat pakai bahasa Indonesia, bahkan orang Sunda silahkan pakai bahasa Sunda untuk sholatnya, untuk azannya. Berarti ini, saudara, kesinambungan program dari bajingan orientalis tingkat dunia sampai ke tingkat nasional, sampai ke tingkat lokal, sampai ke tingkat regional. PPW-nya obrak-abrik sendi kekuatan umat Islam, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Dimasukkanlah pada fase abad ke-18, saudara. Siapa ke Indonesia yang dimasukkan? Siapa tadi itu? Siapa tadi itu? Orang mana itu si Senok? Kamu si Senok ayah-ayahnya di harapan kurang, kuma dipakai. Maganda. Nah, si Senok itu orang mana tadi itu? Ya, ada Belanda penjajah apa bukan? Penjajah apa bukan? Penjajah musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Yakin? Takbir. Sampai di situ kira-kira jelas gak? Jelas gak? Muncul pertanyaan, bagaimana mereka merusak sendi-sendi pemikiran umat Islam? Mau tahu? Mau tahu? Satu, dengan distorsi sejarah, saudara. Apa itu distorsi sejarah? Distorsi itu dari bahasa Inggris yang asal-muasalnya destroy. Destroy itu merusak. Distorsi berarti perusakan, pembengkokan. Berarti kalau distorsi sejarah, pembengkokan mata rantai sejarah, penyimpangan sejarah. Saudara, kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Pokoknya sejarah yang berkaitan di situ ada Nabi, sejarah yang di situ ada kaitannya dengan sahabat, sejarah yang di situ ada kaitannya dengan para habaib keturunan Nabi, sejarah yang ada di situ saudara kaitannya dengan para mujahidin. Dibelokkan, saudara, namanya dihilangkan, diganti, tempatnya saudara identitasnya diburamkan agar umat Islam tidak paham akan sejarah dan akhirnya umat Islam tidak cinta dengan sejarahnya kita sendiri. Saudara, bahaya, 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 bahaya. Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Baik, saya kasih contoh, saudara. Si Senok dengan antek-anteknya bikin sebuah buku, yang buku itu sudah jadi standar di dalam pelajaran sejarah di mana-mana. Dikatakan di dalam buku sejarah,
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 oleh pedagang Gujarat India. Betul? Betul. Saya bertanya, itu yang dikatakan si Senok di dalam buku-buku sejarah di SD, SMP ada apa ada? Jawab yang kompak, ada apa ada? Di situ nggak disebutkan Arab, apalagi habaib nggak disebutkan. Bahkan abadnya digeserkan menjadi abad ke-13 agar tidak kenal dengan masa sahabat yang datang ke Indonesia, saudara. Padahal yang betul sejarah yang aslinya Islam masuk ke Nusantara, disebut Nusantara itu Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan termasuk saudara Brunei Darussalam dan negeri kita Indonesia. Itu Islam masuk saudara dekade akhir abad ke-6 awal abad ke-7 alias pada zaman sahabat. Jelas? Paham? Buktinya saudara santri umat Islam, sejarah mencatat kerajaan Islam Perlak berdiri pada dekade tahun 800. Kerajaan Islam Perlak itu berdiri pada tahun berapa tadi itu? Berdiri pada tahun berapa? Arieta bisa nyiun kerajaan Islam Perlak di mana lamun cek si Senok Islam asup abad ke sabar tadi teh 11. Laku jujur ayah kerajaan Islam, Adi kerajaan Islam tiheula, adi asup Islamna tanggal pada abad 13. Kira-kira ini Senok pinter apa bodoh? Bodoh. Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Betul. Itu untuk membelokkan sejarah, saudara. Biar umat Islam nggak kenal dengan jasa sahabat di Indonesia. Dan dihilangkan yang kedua bukan yang tahun yang memasukkan Islam ke Indonesia, katanya pedagang dari Gujarat India, gak disebutkan Arab, apalagi keturunan Rasul. Betul. Padahal dari abad ke-7 sudah masuk seluruh darah daging Nabi, keturunan Rasul dari Hadramut Yaman turun ke Indonesia bersama dengan para sahabat Nabi untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Saya bertanya, ada nggak dalam buku sejarah? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Kenapa? Karena mereka dendam dengan Arab, karena mereka dendam dengan keturunan Rasul, karena mereka benci dengan orang Arab, karena mereka benci dengan keturunan Rasul. Ya Allah, kira-kira jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Kerajaan Islam Perlak itu berdiri tahun berapa tadi itu? 8. Berdiri tahun berapa? Santri, kerajaan Islam Perlak berdiri tahun berapa? 800. Islam yang benar masuk ke Indonesia abad ke-7 abad 13. 7 abad 13. Yakin? Yang benar yang membawanya Gujarat India apa Arab? India apa Arab? India apa Habaib? India apa Habaib? Iya, ada saudara pedagang Gujarat India yang masuk. Iya, tapi ikut dengan sahabat, betul. Tapi ikut dengan kafilah habaib, saudara, betul. Kenapa yang diceritakan hanya Gujarat India, tidak Arab, tidak habaib? Kenapa? Karena mereka dendam dengan keturunan Nabi, karena mereka dendam dengan Arab, karena mereka tidak mau Arab dan keturunan Nabi disebut-sebut sebagai pejuang, karena itu trauma dan dendam mereka, saudara, betul. Ini jelas sama jelas. Paham. Jadi kalau sekarang Habib Rizik ditangkap, ini jawabannya. Dari awal sudah disetting. Kira-kira jelas sama jelas? Pangeran Diponegoro itu habaib dari bangsa Segap. Apa ada saudara? Apa ada dalam buku sejarah Pangeran Diponegoro itu habaib? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Ada apa tidak? Imam Bonjol saudara habaib dari bangsa bin Syahab. Apa ada saudara? Apa ada? Di situ dalam buku sejarah itu disebutkan habaib. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang merancang lambang burung Garuda Pancasila itu habaib dari bangsa Al-Gadri, dari Kesultanan Al-Gadri di Pontianak, saudara, Kalimantan. Saya bertanya, apa disebutkan yang merancang lambang burung Garuda Pancasila itu habaib? Ada apa tidak? Jawab yang kompak, ada apa tidak? Itu kerjaan siapa tadi itu? Kerjaan siapa tadi itu? Jawab yang kompak, serempak kenceng biar kedengar ke Jakarta. Kerjaan siapa? Senok itu siapa? Belanda. Belanda itu penjajah bukan?
Penjaga bukan. Berarti yang anti Habaib berarti antek-antek Belanda, betul. Berarti yang anti ulama dan anti Arab berarti mereka kaki tangan penjajah, kaki tangan Belanda, sehingga kita harus lawan mereka sampai tetes darah penghabisan Surabaya. Kira-kira jelas apa jelas? Paham? Nggak berhenti di situ, sampai nggak berhenti di situ. Ketika Indonesia akan diproklamasikan, emang lu pikir datang kemana itu Bung Karno? Datang ke Kuitang, minta diistighorohi kepada Habaib. Kapan tepatnya bagusnya itu Indonesia diproklamasikan kemerdekaan? Pada hari apa? Tanggal berapa? Saya bertanya, disebutkan nggak dalam sejarah? Disebutkan apa tidak? Ya biar ngomong, disebutkan apa tidak? Enggak, sudah pada datang Bung Karno ke Kuitang, diistighorohi oleh para Habaib. Akhirnya hasil istighoroh, ambil hari yang paling rajanya, ambil hari yang paling bagus. Apa? Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Betul. Ambil saudara tanggal yang paling hebat, merupakan jumlah rakaat sholat sehari semalam. Tanggal berapa? 17, hari Jumat. Ambil di bulan yang paling hebat, yaitu bulan suci Ramadan. Hebat apa hebat? Apa saya bertanya, apa disebutkan dalam sejarah itu? Disebutkan apa tidak? Itu kerjaan siapa? Sekali lagi, kerjaan siapa? Karena apa? Karena dendam. Kira-kira jelas? Paham? Nggak berhenti di situ. Bahkan ketika itu, saudara, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya. Saat itu nggak ada orang yang berani menerima saudara Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi. Takut dengan Belanda, takut dengan Jepang. Akhirnya muncul ada masyaikh dari bangsa Martak yang aslinya di Hadramaut, yang kaya raya, punya rumah saudara di Pegangsaan Timur. Syekh Martak mengatakan kepada Bung Karno, Bung Karno, kami ini datang dari Hadramaut ke Indonesia, datang dari Yaman ke Indonesia. Kami ini masyaikh datang ke Indonesia. Ya, kami orang Arab, tapi kami lahir di Indonesia, kami minum di Indonesia, kami makan di Indonesia, kami siap mati untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan pakai rumah saya, silakan pakai itu halaman rumah saya. Tidak ada urusan apakah Belanda, apakah Jepang akan membunuh saya. Saya siap mati untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya bertanya, apa ada di dalam sejarah? Apa ada dalam buku sejarah? Apa ada dalam buku sejarah? Tidak ada. Di dalam buku sejarah hanya disebutkan teks proklamasi 11 Agustus kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, titik isi koplok. Gak disebutkan di halaman rumah Syekh Martak. Disebutkan apa tidak? Sekali lagi, itu kerjaannya siapa? Kerjaannya siapa? Senok itu orang mana? Belanda itu penjajah apa pejuang? Penjajah apa pejuang? Musuh apa saudara? Betul. Yakin? Takbir. Kira-kira, nah mulai caan, pikir-pikir tuh mulai caan. Oh, pantesan menikah ke sukoplok penawakan Habaib. Oh, benar. Antek-antek masih senok ya mah. Oh, pantesan sih sama kualana musuh apa dulu? Musuh. Kawan apa lawan? Betul. Kira-kira jelas? Jelas. Bahkan nggak berhenti di situ, Bapak sekalian. Nggak berhenti di situ, dihilangkan semuanya. Dihilangkan dari sahabat turun dengan para habaib masuk Islam di dekade akhir abad ke-6 awal abad ke-7. Lahir kerajaan Islam pertama, kerajaan Islam Perlak pada tahun berapa tadi itu? 800. Tidak kurang dari 10 kerajaan Islam didirikan oleh para habaib dengan para ulama, para sahabat. Saudara, dari kerajaan-kerajaan Islam masuklah penjajah-penjajah datang. Ada Portugis, ada Inggris, ada Belanda. Emang lu pikir siapa yang pertama ngangkat senjata untuk melawan Portugis, untuk melawan Inggris? Kalau bukan sultan-sultan, kalau bukan para habaib, kalau bukan orang Arab, kalau bukan ulama, kalau bukan umat Islam Indonesia yang angkat senjata untuk melawan penjajah saat itu, saudara. Emas anu ngadungkok di Monas eta teh sumbangan ti Kesultanan Islam. Di Aceh dengan kesultanan Islam yang lain. Sekarang keturunan Nabi malah ditangkap.
Udah begitu kemarin ada yang keluar bacot, itu katanya Bang Soal Gadri bukan pahlawan, itu katanya Bang Soal Gadri dari Pontianak, itu katanya bukan pahlawan tapi pengkhianat. Langsung Sultan Al Gadri ngomong itu di TV, langsung Sultan Al Gadri ngomong di medsos, hei kau punya bacot, kalau kau tidak hentikan kau punya bacot, aku Sultan Al Gadri akan kerahkan ribuan jutaan masyarakat Kalimantan untuk membunuh dan menghabisi kalian saudara. Udah begitu ngalalap asup kana liang sieun. Dia kira habaib bisa diancam-ancam. Dia kira ulama bisa diancam-ancam meski itu ciut sieun. Saya tanya ulama mujahid diancam tambah berani apa mundur? Habaib diancam-ancam tambah berani apa mundur? Pejuang syariat ditikam, diintimidasi, diteror, tambah maju apa tambah mundur? Maju apa mundur? Yakin. Cek aing ge tiba heula mujahid mah ciga per. Mujahid mah ya per lamun diteken maju. Ngacolna beuki tarik betul. Bisi teu percaya sok cobaan. Cobaan besok. Aya per, teken gitu tau. Tapi kan kehadap ada gadok gitu dah coplok si huntu kabeh betul. Mujahid itu kayak air, semakin dibendung itu air semakin banyak apa sedikit. Mujahid itu kayak air, semakin dibendung semakin banyak apa sedikit. Banyak apa sedikit. Makanya kita teriakan dari Pondok Pesantren Hanidah dari Kabupaten Garut, tak mujahidin pada malam hari ini. Hei bajingan, silahkan kau bendung gerakan Islam. Hei bajingan, silahkan teror gerakan Islam. Tapi demi Allah, semakin kalian bendung, kami semakin banyak, semakin solid, semakin kuat, akan semakin hebat dan semakin akan kami tegakkan serta kami Islam semua. Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Paham atau paham? Takbir. Alhamdulillah. Dari kesultanan Islam lahir ormas-ormas Islam. Ada ormas Islam yang didirikan sama para habaib. Al Khairat, Al Irsyad. Terus di sini lahirlah Muhammadiyah. Dari awalnya Syarikat Islam. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Setelah itu adalah NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Hari. Jelas apa jelas? Ini ormas-ormas Islam berkumpul, punya laskar-laskar Islam. Laskar-laskar Islam berkumpul jadi satu, jadi Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah jadi TNI Tentara Rakyat Indonesia. Dari TNI jadi TNI Tentara Nasional Indonesia. Betul. Berarti embrio benih TNI dari mana? Dari Laskar Islam. Laskar Islam dari mana? Dari ormas Islam. Ormas Islam dari mana? Dari Kesultanan Islam. Kesultanan Islam dari mana? Dari para sahabat dan para habaib. Betul. Maka aneh kalau sekarang ada oknum tentara udah begitu anti habaib. Lapor huluna. Giringan ke habaib sama ke ulama keras kenceng, Papua dibiarkan. Merudutan Bali Goma tuh kebudak Garut tuh gak bisa betul. Aing di Garut. Betul. Mobil anku Surongan kebudak Bali Goma pakai panser. Allah, gara-gara jelas apa jelas? Paham. Gak berhenti di situ, sudah gak berhenti di situ. Udah begitu lahirlah TNI. Menjelang kemerdekaan Indonesia datang, dibuatlah sidang BPUPHI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdiskusi lama ini semua dibawa kemana? Apakah mau dibawa ke barat kayak Eropa Amerika? Apakah mau dibawa ke timur, ke Soviet dengan Cina tadi dari awal pembicaraan? Betul. Ulama nggak mau. Kami nggak mau dibawa ke barat. Kami nggak mau dibawa ke timur. Islam karena penduduknya kebijakan umat Islam wajib dijadikan negara kaum muslimin. Akhirnya dibuatlah tim 9 saudara, 4 dari kalangan nasionalis, 1 dari utusan Kristen,
Empat dari kalangan nasionalis siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan Ahmad Subarjo. Dari kalangan Kristen siapa? Dari kalangan orang di luar Islam siapa? AA Maramis. Kata AA Maramis lain orang Pasirwangi lain. AA singkatan Alexander Andreas Maramis. Dari kalangan ulama siapa? Satu, Kiai Haji Abdul Qahar Madzakir dari Muhammadiyah. Dua, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU. Tiga, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Empat, Abi Gusno Cokro Sujoso, saudaranya saudara Cokro Aminoto, yaitu gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, gurunya Bung Yamin, gurunya saudara Ahmad Subarjo. Hebat apa hebat? Berdiskusi siang malam. Akhirnya singkat cerita, 22 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dan dalam Piagam Jakarta, sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa lahir Pancasila Piagam Jakarta? Karena saat itu kita nggak mau ditarik ke timur, Soviet dengan Cina, betul. Kita nggak mau ditarik ke barat, Eropa dengan Amerika, betul. Karena Indonesia mayoritas Muslim, oleh karena itu syariat Islam mesti tegak di atas muka bumi pertiwi ini, betul. Kira-kira jelas sama jelas? Jelas sama jelas. Dan Pancasila Piagam Jakarta itu yang menjadi landasan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Baru 18 Agustusnya dirubah sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketiga, keempat, kelimanya sama. Keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiganya persatuan Indonesia. Keempatnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Tetapi 5 Juli 59 Bung Karno sadar sesadar-sadarnya ketika sudah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Mujahid Fillah Adailallah Mbah Kartosoewiryo dengan terorismenya sudah. Akhirnya di ujung kepemimpinan Bung Karno sadar, saudara, lahirlah dekret presiden 5 Juli 59 yang mengatakan bahwa Pancasila 18 Agustus dijiwai oleh Piagam Jakarta. Kalau dijiwai oleh Piagam Jakarta berarti maksud ketuhanan yang Maha Esa adalah juga kewajiban menjalankan syariat. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tapi sekarang pejuang syariat Islam malah di penjara. Kira-kira ini orang Garut, kira-kira jelas apa jelas? Saya ulangi lagi, kenapa Bukunda tidak kunjung berhenti? Karena itu gerakan yang tersistem, betul? Tersistem latar belakangnya apa tadi itu? Dendam. Kenapa? Karena kekuasaan Timur Barat semuanya diruntuhkan oleh Islam, dan itu mereka tidak mau lagi terjadi, betul? Terus dengan selanjutnya kalau umat Islam paham betul tidak akan bisa dirontokkan dengan kekuatan senjata fisik, akhirnya harus disuntikan virus di dalam pemikiran mereka. Dibuatlah kaum Orientalis, dimasukkan ke Turki. Siapa tadi itu? Ke Turki siapa tadi itu? Ke Indonesia siapa tadi itu? Sebab pertama sekali membuat mereka distorsi sejarah dibelok-belokkan, betul. Modus yang kedua, kelar ya, macam 12 kan. Lembur sih mah, emang pabrik kok. Ini jam setengah 12 ya, terusin apa terusin? Ini santri umat Islam mesti paham sejarah, betul? Yang kedua, modus mereka itu bagaimana? Bikin istilah-istilah yang bisa mengadu dombakan umat Islam. Dibuatlah istilah-istilah yang bisa mengadu dombakan umat Islam. Muncullah istilah Islam moderat. Muncullah istilah Islam radikal. Muncullah istilah Islam fundamentalis. Muncullah saudara Islam teroris. Saya bertanya, jawab kompak orang Garut, ini istilah buatan musuh apa saudara? Jika yakin ayo buatan musuh apa saudara? Buatan kawan apa lawan? Buatan kawan apa lawan? Buatan musuh apa saudara? Produk musuh dipakai.
Iya, ayo. Produk musuh kok dipakai? Jangan-jangan kau yang memakai produk musuh antek-antek penjajah. Jangan-jangan antek-anteknya Belanda. Jangan-jangan anteknya Cina, betul? Jangan-jangan anteknya penjajah, betul? Kami ini umat Islam gak ada urusan. Apakah kau pejabat? Apakah kau aparat? Selama kau jadi pengkhianat dan menjadi antek-antek penjajah, demi Allah, kami tidak akan pernah mundur. Bahkan satu bapak kenapa pun kami umat kalian sadar bahwa kami akan habisi sampai ke akar-akarnya suara. Siap berjuang, siap bela Indonesia, siap bela agama Islam. Takbir. Ya Allah, amun aya nu kenceng-kenceng seetik selama, wah Islam radikal. Lamun anu sapopoena wirid, tara gogorokan tarik, itu Islam moderat. Lamun anu langsung siap idat pakai senjata di gunung latihan, oh Islam teroris. Sekali lagi itu istilah bikinan musuh apa saudara? Kawan kompak musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Islam itu tidak Islam negara, tidak ada Islaman fundamentalis, tidak ada Islam teroris. Sekali Islam adalah Islam. Islam itu adalah satu. Kadang-kadang bisa lembut, kadang-kadang bisa tegas, bahkan Islam bisa keras, sekeras-kerasnya sudah. Kira-kira jelas sama jelas. Islam itu nggak ada, saudara, nggak ada. Oh ini moderat, oh ini radikal, oh ini fundamentalis. Ini adalah istilah-istilah untuk mengkotak-kotakan umat Islam, saudara. Akhirnya diadu dombakan. Akhirnya umat Islam jadi berantem dengan saudaranya sendiri. Ayah anu demo ke Jakarta, udah begitu ada yang nyaci, itu Islam radikal. Bari jeung eta teh oknum ajengan kene nu ngomong, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Inilah karena miskinnya pemahaman tentang bagaimana tadi mata rantai sejarah, saudara, maka tipu daya musuh untuk mengobrak-abrikan bangsa dan negara kita, betul? Sekali lagi Islam itu adalah satu, betul? Islam itu adalah rahmatan lil alamin, betul? Kadang-kadang bisa lembut, betul? Kadang-kadang bisa tegas, betul? Kadang bisa keras, betul. Islam kalau dalam rangka dakwah kepada orang-orang di luar Islam lembut apa tegas? Kalau dalam rangka dakwah kepada orang-orang di luar Islam lembut apa tegas? Islam kalau menerangkan tentang hukum mana benar dan salah lembut apa tegas? Jawab yang keempat, lembut apa tegas? Islam kalau di dalam medan perang, saudara, tegas apa keras? Tegas apa keras? Kalau pasukan mujahidin masuk ke medan laga, masuk ke medan tempur, kira-kira lembut, tegas apa keras? Lembut, tegas apa keras? Yakin? Tidak perlu perang lemah lembut. Musuh-musuh punten abdi bade nembak, siap-siapnya. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Bahkan Nabi mengatakan al-harbu khid'atun, yang namanya perang itu adu strategi, perang itu adu licik, perang itu adu kecerdasan. Sehingga kalaupun ada orang, saudara, jalan di depan musuh, tidak boleh memperlihatkan kelemahan dan ketidakkekuatan fisiknya, betul? Jadi sekali lagi itu istilah-istilah bikinan siapa? Musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Saya bertanya, mau kalian disebut Islam moderat, mau apa tidak? Mau kalian disebut Islam radikal, mau apa tidak? Mau kalian disebut Islam fundamentalis, mau apa tidak? Kalian wajib mau disebut Islam kafah, betul? Islam apa tadi itu? Islam apa tadi itu? Islam dan Muslim yang siap lemah lembut pada waktunya, siap tegas pada waktunya, bahkan siap keras kehilangan nyawa pada waktunya, betul? Kira-kira jelas apa jelas? Paham atau paham? Alhamdulillah. Makanya saya bangga di Pondok Pesantren Andida dibuat metodologi untuk bisa baca kitab kuning dengan cepat. Kenapa? Karena tadi itu muncul gerakan-gerakan yang tersistem untuk anti salaf,
anti salafiyah, anti kitab kuning, anti bahasa Arab, bahkan anti orang Arab, anti yaitu para habaib. Dengan maksudnya apa? Kalau orang jauh dari bahasa Arab, akhirnya gak paham dengan bahasa Arab. Kalau gak paham dengan bahasa Arab, gak paham dengan bahasa Quran, gak paham dengan bahasa hadis. Kalau tidak paham dengan bahasa Quran, bahasa hadis, akhirnya pemahaman terhadap Islamnya dangkal. Kalau Islam pemahamannya terhadap Islam itu dangkal, maka saat itu leluasa mereka merusak kita semuanya. Betul? Kira-kira sekali lagi semuanya siap berjuang? Siap berjuang? Yakin? Takbir? Muncul pada episode terakhir ceramah saya ini jadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Mau tahu? Mau tahu? Solusinya satu hadis riwayat Imam Ahmad. Jelas di situ disebutkan takunun nubuwatu fatakun. Pertama